wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, datang ke sini tadi Mas Zaki ada yang ingin disampaikan ke Bu Eva? Apa? Belajar membaca. Oke. Nah, kalau Bu Eva tahu, nah jadi pada pertemuan siang kali ini kita adakan dulu ya konseling individu. Nah, Mas Zaki udah tahu belum apa itu konseling individu? Oke, silahkan duduknya yang nyaman dulu. Oke, nggak usah tegang ya. Nah, jadi konseling itu bantuan dari konselor, guru BK atau Bu Eva sebagai konselor kepada Mas Zaki. Nah, tujuannya itu untuk membantu permasalahan Mas Zaki yang memiliki. Nah, dalam konseling itu ada 4 asas ya Mas Zaki. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi Mas Zaki nanti harus terbuka, cerita apa adanya. Mas Zaki memiliki masalah apa, terus penyebabnya apa gitu. Terus yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi Mas Zaki datang ke sini tadi secara sukarela atau dengan paksaan? Rela. Oke, alhamdulillah. Terus yang ketiga itu asas kerahasiaan. Jadi Mas Zaki nanti silahkan nggak usah sungkan-sungkan untuk menyampaikan saja kendala-kendala belajarnya itu apa. Nah, kalau Bu Eva boleh tahu ini Mas Zaki ini kesulitan membacanya sejak kapan? Sejak SD? Sampai Oh, SMP. Kelas 7. kelas 7. Terus Mas Zaki kok bisa sampai sekarang itu masih memiliki kendala membaca, itu apa penyebabnya? Apakah dari orang tua? Terus cara belajar kamu bagaimana kalau di rumah? Terus kalau dari segi fokus kamu kalau lagi latihan membaca itu fokusnya bagaimana? Betul pada fokus. Terus kamu suka nggak membaca cerita-cerita apa gitu? Cerita apa yang kamu suka? Bisa. Kamu suka membaca komik? Kalau novel? Tapi kalau kamu mainan WA gimana? Ada kendala nggak ketika ngetik keyboard apa? Berarti ABC itu sudah hafal ya Mas? Terus kesulitannya yang bagian mana Mas? Berarti di sini Mas Zaki pengen melancarkan membacanya. Oke, baik. Dan kira-kira Mas Zaki untuk melancarkan membaca itu bagaimana caranya? Rajin membaca dengan cara misalkan kayak latihan sedikit-sedikit. Oke, terus yang kedua, misalkan nih Mas Zaki pengennya itu dalam waktu seminggu ada progres yang baik. Nah, kalau begitu cara Mas Zaki gimana? Oke, terus menurut Mas Zaki, siapa yang paling bisa membantu Mas Zaki dalam melancarkan membaca itu? Orang tua. Bapak atau ibu? Bapak. Kenapa kok milihnya bapak? Kalau sama ibu gimana? Bisa. Tapi lebih nyamanan belajar sama bapak atau ibu? Ibu. Oke, apakah Mas Zaki punya adik? Ada. Berapa? Tunggal. Terus Mas Zaki punya kakak? Berarti Mas Zaki anak yang pertama. Oke. Terus adiknya umur berapa?
2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Oke. Lah, ibunya Mas Zaki apakah sudah tahu Mas Zaki masih kesulitan membaca? Oh, Sudah tahu. iya. Oke, terus yang sampai ini ibunya Mas Zaki bantu Mas Zaki itu udah sampai mana? Maksudnya ada nggak dari satu hari 24 jam itu Mas Zaki sama ibu Mas Zaki itu belajar bersama? Iya, benar. Hari apa saja itu Mas? Biasanya Sabtu. Sabtu doang dalam seminggu. Itu jam berapa sampai jam berapa? Sore sampai itu maghrib. Oke, sore sekitaran jam 4 sampai Itu maghrib. setengah 6 ya berarti kurang lebih. Oke. Nah, dalam waktu yang segitu, menurut Mas Zaki cukup atau kurang? Kok Cukup. Nah, kalau waktu di sekolahan Mas Zaki biasanya belajarnya sama siapa? jangan Siapa namanya? Biasanya yang bantu Mas Zaki buat baca? Adin. Adin, terus? Oke. Itu teman sebangkumu? Iya. Oke. Kalau Beva boleh tahu kegiatanmu waktu di rumah itu mulai dari bangun pagi sampai mau tidur lagi itu kayak gimana sih Mas Zaki? Coba. Soalnya itu coba kita evaluasi bersama ya. Kira-kira ada nggak waktu senggang yang nanti kedepannya habis dari sini kita belajar membaca, terus kamu bisa mengulang lagi di rumah di jam berapa sampai jam berapa gitu. Dari bangun pagi tadi bangun jam berapa? 4 Jam 4. Terus habis itu mandi. mandi. Habis mandi Surat. sholat. Habis sholat Berangkat jam sekolah. berangkat sekolah. Terus kan sampai sini sekolah, pulang sekolah jam 3 3. Sampai rumah jam jam 3 lebih. 3 lebih. Itu setengah malam. Oh, jam 3.30-an ya? Iya. Nah, rumahmu mana, Mas? Mbak Ayu usahaan. Oh, sawahan situ berarti. Iya. Itu kurang lebih 30 menitan ya? Iya. Oke, terus habis pulang sekolah kan jam setengah 4 itu. Terus ngapain aktivitasmu? Film. Tidur sampai jam Setengah 4. setengah 4. Tadi setengah 4 bukannya pulangmu? Oh, Pulangmu dari sekolah setengah 4. Terus tidurmu sampai jam berapa? jam 4. Jam 4. Di Bantul itu belajar Belajar sama orang tua. Terus itu dilakukan setiap hari. di Kading. Oh. Lah apa yang membuat ini hanya kayak jarang-jarang Mas belajar sama orang tuanya itu? Faktor yang mempengaruhinya apa? Yang sepak bola. Oh, kamu latihan sepak bola. Tapi orang tuamu sibuk nggak kira-kira di jam segitu kalau ingin belajar membaca? Ya, berarti dari diri kamu sendiri emang kebetulan di jam itu latihan sepak bola dulu. Terus habis latihan sepak bola mandi, terus sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib kan itu jam 7 ke atas itu kan agak panjang. Nah, kegiatanmu apa kalau di rumah? Ada maghrib niku pulang model. Pada maghrib jam 6. Di setengah 7-an. Oh, setengah 7. Terus bangun lagi nanti jam berapa? Ya jam kali. Jam 2. Terus kegiatannya jam 2 bangun? Film mulai. Udah salat isaknya? Kering. Dereng. Jam 2 kebangun itu aktivitasmu ngapain? Sampai jam berapa? Yang 3. Biasanya yang dibuka apa? Yang TikTok. Sampai setengah 3.
Jam 3 lebih? Jam 3. Setengah 3. Kok bisa ngantuk lagi itu gimana? Main HP. Terus habis setengah 3 tidur lagi tuh terus ngapain? Lembur. Bangun lagi jam 4. 4. Nah, kira-kira kebangun jam 2 pagi itu sering atau jarang? Atau hampir setiap hari? Sering. Jarang. Berarti yang seringnya tidur sore sampai nanti kebangun jam 4 atau seperti gimana? Siklus setiap hari kamu? Biasanya anak sore ini bulan film. Orang kadang gitu. Nah, berarti yang sering itu lagi ngapain, Mas? Ini ngomong adik. Adik 2 tahun itu udah bisa jalan ya berarti? Wah, Ngomongnya itu kayak gimana, Mas? Aktivitasnya itu? bulan. Kamu mainan sama adikmu. Iya. Nah, itu sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 4 bangun. Jam 4? Iya. Dia orang kadang. Oh, kamu ajak jalan-jalan gitu loh adikmu? Iya. Atau enggak main di luar sama adiknya tetangga yang lain gitu? Bisa ngobrol. Oh, alah. Oke, jadi kalau di rumah Mas Zaki itu sama ibunya belajar Iya. sore sampai sebelum maghrib. Terus medianya apa, Mas? Media belajar waktu di rumah itu? Pakai buku cerita atau Iya, cerita. buku cerita? Udah sampai mana ceritanya? Buku ceritanya udah sampai mana? Maksudnya kan buku cerita yang tebel gitu, apa yang tipis, apa yang ada Tipis. gambar-gambar? Semua kan gambar-gambar ini. Nah itu udah sampai halaman terakhir atau masih halaman awal-awal? Tengah-tengah. Oke, berarti masih tengah-tengah. Nah, apakah adikmu itu mengganggu jam belajarmu enggak? Ini kadang Ganggunya kayak gimana sih? ngurus ibu. Contohnya kayak gimana harusnya? Iya, ngomong. Bukumu direk-orek? Apa kayak kesobek gitu? Iya. Nah, kamu belajarnya di mana? Nggak di ruang terpisah sama adikmu main? Bukan. Ngacem lebih. Nah, kalau misalkan kamu belajar di dalam kamarmu sendiri bagaimana? Bisa? Atau terhalang cahaya atau bagaimana? Bukan. Tapi Dia ini ketemu ibu. Ikut malam. oh, apa enggak kamu kancing kayak gini pintunya? Ini buatan. Oh, berarti enggak kamarmu enggak ada pintunya? Selambu Gitu nih. ada, tapi Ketemu kanjeng. nah pas waktu adikmu itu mengganggu jam belajarmu itu apakah tindakan dari ibumu kayak ngomong balik atau bagaimana? Biasanya. Terus yang ngalihin perhatian adikmu siapa pas waktu kamu lagi belajar? Bukan malam. Lah bapak Kerja. kerja. Pulangnya jam berapa? Jam 4 lebih. Jam 5. Jam 5 malam. Oke. Kalau pas waktu kamu belajar itu, ibumu lagi ngapain kegiatannya? Jadi ngomong itu kali jahit. Oh, berarti orderan jahitannya banyak ya ibumu? Gitu. Terus kalau ibumu banyak orderan jahitan, adikmu sama kamu? Oke. Terus kalau kamu ingin main bola, adikmu sama siapa? Paling baik. Mbahnya. Itu jauh nggak sama rumahmu? Betul. Oke. Terus misalkan pas kamu belajar terus adikmu ke rumah mbahmu itu gimana?
Mboten wonten pengganggu. Tapi kamu udah pernah coba cara itu belum? Napa? Pas waktu di rumah supaya kamu belajarnya fokus. Terus Belum. Nah, lain kali mau nggak dicoba dulu? Jadi pas waktu kamu belajar, misalkan lagi pengen fokus nih, tapi diganggu adikmu. Nah, coba adikmu dianterin dulu ke mbak. Itu gimana menurutmu? Bisa? Oke, ini jadi kan kurang lebih kita udah tahu ya, ternyata dibalik kamu kesulitan membaca itu ternyata karena kurang fokus waktu belajar. Terus mungkin karena kegiatan kamu misalkan lebih memilih bola, nanti pulang-pulang dari bola udah capek, habis itu langsung tidur. Nah, mungkin itu. Coba kita sepakati bersama dulu, kira-kira kita mau belajar membacanya ini mulai kapan dan berapa jam waktunya. Terus kita pakai buku yang dari kamu belajar di rumah, bisa? Nah, kalau menulis gimana Mas? Kamu ada kesulitan juga nggak? Kalau menulis itu berarti udah bisa ya? Nah, kalau dari KBM biasa, kamu kendalanya yang paling besar itu apa? Pas pembelajaran di kelas. Baca niku. Misalkan ada guru yang nyuruh kamu membaca gitu. Terus kamu cara nyelesainnya gimana? Sedikit. Tetap dibaca pelan-pelan gitu. Jadi kita sepakati ya, mungkin mulai ini nanti kita boleh belajar membaca misalkan 15 menit atau 20 menit, terus besoknya lagi gitu. Oke, apakah Mas Zaki bersedia? Oke. Kira-kira Mas Zaki enaknya kapan? Kan ada istirahat toh. Mau dipakai latihan membaca atau di jam yang lain, atau mungkin pas waktu Mas Zaki jam kos nanti bisa mencari pulsa. Berarti yang perlu disiapkan apa nanti? Buku yang? Buku sekali terus tekan mau. Ya, berarti nanti dibawa ya. Oke. Terus tempatnya? Enaknya di mana kita sepakati bareng-bareng? Di perpus nyaman? Oke, boleh di perpus. Terus berapa jam nanti waktunya kita? 30. Oke. Berapa harinya menyesuaikan ya? 30 menit. Itu berarti mulai jam berapa sampai jam berapa? Tapi kelasmu itu sering jam kos enggak? Satu hari itu bisa jam kos sampai jam berapa? Jam pertama kali jam 3 sampai jam. Oke. Itu di hari apa, Mas? Betul mesti. Apakah boleh kita janjian lewat WA? Nanti bisa calling-calling, habis itu kita ketemuan di perpus buat latihan membaca. Boleh? Oke. Jadi ini kamu tulis dulu ya WA, nanti kita calling-calling. Nih, di sini aja. Kemarin nggak masuk kenapa Mas Zaki? Kemarin kok nggak masuk? Jino. Hari apa ya? Jumat kalau nggak salah. Kalau kamu nggak masuk itu biasanya ada acara apa sih? Betul nonton acara.
Tapi kamu rajin ya masuknya? Iya. Biar lebih enak kita janjiannya. Apa tunggu? Di sini. Stella. Nah, ini. Oh, iya. Di sini aja Mbak. Oke. Ini berarti panggilanmu Mas Hadi. Iya. Arya, siapa nama lengkapnya? Cari yang mana? Maulana. Oke. Jadi ini nomornya 085 234. Iya. Ya. Coba dicocokkan dulu ya, 085 Iya. 23. Iya. Oh, terus 656 Iya. 097. Iya. Oke, itu ya, Mas Hadi Arya Maulana. Oke, sebelum kita tutup Mas Hadi konseling pada siang hari ini, coba kita simpulkan sama-sama. Dari hasil konseling tadi Mas Hadi dapat apa aja? Yang pertama, berarti Mas Hadi tadi agar lebih lancar membaca, yang Mas Hadi lakukan harus ngapain aja? Belajar. Sekalian belajar. Terus yang ketiga, masalah yang adik tadi. Iya. Jadi pas waktu Mas Hadi nanti belajar pengen fokus, biar nggak keganggu adiknya di. Tandai. Ya, betul. Terus yang ketiga, yang belajar sama ibu tadi. Jadi kalau ibunya nanti nggak sibuk, belajar sama ibu. Tapi kalau ibunya sibuk, berarti Mas Hadi belajar Jadi ya, boleh. Terus yang tadi, sepak bola tadi. Mas Hadi seminggu berapa kali sepak bolanya? juga. Seminggu 1 kali. Oke, boleh. Jadi boleh main sepak bola, tapi sebelum main atau sesudah diusahakan tetap membuka buku ya, walaupun hanya 5 menit atau berapa menit gitu. Oke, terima kasih Mas Hadi. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi. Jangan lupa bawa barang apa? Buku. Terus buku Cerita. ya, betul, buku cerita yang buat belajar Mas Hadi sama ibunya ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Mas Hadi ada yang ingin ditanyakan? Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup konseling pada siang hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Mas Hadi setelah konseling ini? Gimana? Apakah merasa tertekan? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin ada yang belum disampaikan. Oke, habis ini nanti kalau misalkan nanti jam kos, boleh ya kita ke perpus. Nanti untuk bahan bacaannya kita cari di perpus yang kata-katanya longgar dulu biar nggak pusing. Boleh? Nanti boleh cek ya. Oke, terima kasih Mas Hadi. Silakan boleh kembali ke kelas.